Salam jumpa dalam kasih Kristus, salam sejahtera buat kita semua, pemirsa Mimbar Betel yang diberkati Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Dan hari ini ada berita baik yang datang dari Tuhan melalui saya Pendeta Nafli Untung untuk menyampaikan renungan firman, dan saya percaya renungan hari ini akan memberkati kita semua lewat Mimbar Betel. Tema khotbah renungan hari ini adalah menjadi dewasa. Kenapa ini saya khotbahkan, saya sampaikan kepada Bapak Ibu? Seringkali menjadi dewasa dalam Kristus bukan menjadi skala prioritas, bukan menjadi goal kita menjadi orang Kristen. Itu sebabnya lewat Mimbar Betel hari ini, lewat suara Tuhan lewat Mimbar Betel hari ini, mari kita simak bersama-sama apa sih yang Tuhan mau buat kekristenan dalam hidup kita. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen tidak tahu goalnya, tidak tahu tujuannya. Mari kita baca firman Tuhan bersama-sama saya di dalam kitab Ibrani pasal yang kelima. Kitab Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-11. Kitab Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14 dan ayat 16 dan ayat yang pasal yang ke-6 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan Bapak Ibu yang ada di rumah dan ada Alkitab. Boleh juga buka bersama-sama dengan saya. Peringatan supaya jangan murtad. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengar. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah harusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kau masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera, yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Pasal 6 ayat 1. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangan yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Ayat yang kedua, yaitu ajaran tentang berbagai baptisan, penumbangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman yang kekal, dan selanjutnya. Nanti Bapak Ibu boleh simak sendiri di rumah. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, saya mencoba untuk melihat khususnya Ibrani pasal yang ketiga dan pasal yang kelima dan pasal yang keenam. Saya mau simpulkan sesaat begitu. Ternyata orang Kristen yang tidak menjadi dewasa itu yang pertama adalah tidak bisa membedakan mana yang baik dan yang jahat. Itu yang pertama. Yang kedua, ada indikasi kalau kekristenan kita tidak menjadi dewasa, kita bisa murtad, tinggalkan Tuhan. Itulah sebabnya pada pasal yang ketiga dan ayat yang ke-12 Tuhan berkata begini, waspadalah hai saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat orang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya ada di antara kamu jangan menjadi tekar hatinya karena tipu daya dosa. Jadi ternyata Bapak Ibu, kalau kekristenan kita tidak menjadi dewasa sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ada indikasi bahwa kita bisa tinggalkan Tuhan alias murtad. Itulah sebabnya Tuhan lewat kitab Ibrani memberikan sebuah nasihat sekaligus teguran kepada orang-orang Ibrani yang percaya kepada Kristus, supaya mereka tidak boleh hanya sekedar menjadi Kristen tanpa sebuah goal, menjadi orang Kristen tanpa sebuah tujuan.
Dan penulis kitab Ibrani mengarahkan supaya mereka menjadi dewasa di dalam Tuhan. Di dalam pasal yang ke-6 ayat yang ke-1, sebab itu marilah kita tinggalkan asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangan yang penuh. Sekali lagi, ayat-ayat yang kita baca ini sebagai sebuah nasihat supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan, tapi juga sebagai sebuah peringatan kalau kita nggak bertumbuh, nggak dewasa, kita bisa tinggalkan Tuhan. Dan sekaligus sebagai sebuah teguran supaya jangan kita main-main dengan sebuah kekristenan. Kalau saya boleh tanya, apa sih goal Anda? Apakah fokus saudara mengikut Kristus? Ada banyak orang salah mengerti, salah punya persepsi mengikut Yesus dengan goal-goal yang seringkali bukan goal yang benar. Ada banyak orang, saya punya fokus kalau ikut Yesus supaya saya diberkati. Fokus saya ikut Yesus supaya usaha saya bertambah besar. Fokus saya ikut Yesus sakit sembuh. Bukan salah, boleh dan itu tidak salah. Memang ikut Yesus ada berkat-berkat yang luar biasa. Tapi kalau goal kita, target kita sebenarnya diberkati, sekedar sembuh, menurut saya Bapak Ibu, pada akhirnya kita nggak menjadi orang Kristen yang apa yang seperti diharapkan Tuhan. Harusnya fokus kita, goal kita, menjadi orang percaya, harus menjadi dewasa penuh di dalam Tuhan. Inilah khotbah saya hari ini supaya kita yang mendengar dan pemirsa Mimbar Betel ini diberkati. Jangan kita fokus kepada goal-goal yang salah, yang pada akhirnya kita tidak bertambah dan bertumbuh di dalam Tuhan lebih baik lagi. Kitab Ibrani berkata kepada kita tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi sukar untuk dijelaskan karena kamu lamban dalam mendengarkan. Sebab ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kau masih perlu lagi diajar asas pokok dari pernyataan Allah, dan kau masih memerlukan susu bukan makanan keras. Alkitab mau kasih tahu sama kita hari ini, ternyata kedewasaan seseorang di dalam Kristus itu tidak diukur oleh sebuah waktu. Artinya begini, lamanya kita menjadi orang Kristen, sudah berapa puluh tahun kita menjadi orang Kristen, ternyata Alkitab mengajar kepada kita, belum tentu itu menjadi ukuran kita ini dewasa atau tidak. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar dan melihat saya lewat Mimbar Betel ini dan berkata, oh saya jadi orang Kristen sudah 20 tahun, saya sudah 30 tahun, oh saya sejak lahir. Bukan berapa lamanya Anda ikut Kristus, bukan itu ukuran dan kebanggaan kita. Tetapi apakah saudara sudah menjadi dewasa penuh di dalam Tuhan atau tidak? Penulis kitab Ibrani menyinggung kepada kita, ditinjau dari sudut waktu seharusnya kamu sudah menjadi pengajar, tapi kau masih perlu diajar. Ditinjau dari sudut waktu harusnya kamu sudah menjadi dewasa, tapi kau masih anak-anak terus dan perlu diajar, dan masih minum susu, dan kamu belum bisa makan makanan keras. Bapak Ibu, surat ini disampaikan oleh penulis kitab Ibrani 20 tahun setelah orang-orang Ibrani percaya Yesus. Kalau ditinjau dari sudut waktu 20 tahun lebih, harusnya orang-orang Ibrani sudah menjadi dewasa di dalam Tuhan. Tapi kenyataannya, penulis kitab Ibrani berkata, ditinjau dari sedikit waktu, toh kamu juga belum dewasa. Nah, saudara yang Tuhan kasih, celakanya adalah begini. Kita ini seringkali kalau kita sudah dewasa dari sisi usia, kita disebut anak-anak, punya sifat anak-anak, kita marah. Kita ini seringkali celakanya juga kalau seandainya kita sudah lama ke gereja, sudah puluhan tahun ikut Kristus, dan kita dibilang kekanak-kanakan rohani kita, kita juga tersinggung. Seperti itu. Itu sebabnya hari ini saudara, cobalah periksa diri kita masing-masing. Apakah setelah sekian lama saya ikut Yesus, apakah saya ini menjadi orang yang dewasa sepenuhnya? Mari kita lihat firman Tuhan hari ini bersama-sama. Kenapa orang-orang Ibrani sudah mengikut Kristus sekian lama dan mereka tidak menjadi dewasa-dewasa di dalam Tuhan? Ada pernyataan yang luar biasa pada ayat yang ke-11. Dikatakan di sana adalah, karena kamu lamban dalam hal mendengarkannya. Saudara,
kata lamban. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia, lamban itu artinya bertindak tidak sesuai dengan sebuah ketentuan. Artinya juga lamban itu tidak seperti yang diharapkan. Itu kata lamban. Tetapi di dalam penafsiran Alkitab kita hari ini, kata lamban itu memiliki pengertian yang pertama adalah begini. Orang Ibrani lamban dan tidak menjadi dewasa, pada akhirnya tidak menjadi dewasa. Kata lamban itu begini. Karena orang-orang Ibrani itu tidak suka diajar dan belajar. Jadi kalau orang tidak suka diajar dan belajar, itu akan menjadi indikasi dalam hidupnya akan susah untuk menjadi seorang pengajar. Saya akan menjadi seorang pengajar yang baik kalau saya mau belajar dan diajar. Betul ya? Seorang guru yang baik, dia harus suka belajar. Seorang bapak kepala rumah tangga yang baik sebelum mengajar anaknya dan keluarganya, dia harus banyak belajar. Saya akan menjadi seorang yang penuh pengetahuan, penuh hikmat kalau saya suka belajar. Persoalannya kenapa orang Ibrani ditinjau dari sudut waktu harusnya menjadi pengajar, masih juga kekanak-kanakan dan tidak menjadi dewasa. Kenapa? Karena tidak suka belajar dan diajar. Saudara yang Tuhan kasihi, seringkali kekristenan kita ini menjadi kekristenan yang seringkali orang meremehkan kekristenan. Kita kurang suka belajar. Di dalam Alkitab dikatakan yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Yang merenungkan, yang suka belajar siang dan malam, dia akan berhasil. Di dalam Alkitab dikatakan juga ajarlah mereka baik siang dan malam. Kitab Ulangan dikatakan ajarlah anak-anak berulang-ulang supaya firman kasih Allah itu betul-betul termeterai dalam hidup orang-orang Israel. Perlu diajar berulang-ulang. Saudara yang Tuhan kasihi, kecenderungan orang Kristen mungkin tidak saja zaman dulu para rasul hidup atau zaman PL. Kecenderungan orang Kristen tidak suka belajar. Mendengar saja kadang-kadang tidak serius, apalagi belajar. Orang-orang sekarang maunya hidup enak saja. Ada banyak juga rekan-rekan hamba Tuhan khotbah tanpa sebuah pembelajaran. Ada banyak juga jemaat nggak suka mendengarkan pengajaran-pengajaran. Sukanya hanya mendengar yang sifatnya menyenangkan sesaat euforia. Itu sebabnya Alkitab mengajar kepada kita, karena orang-orang Ibrani tidak suka belajar dan diajar, maka pertumbuhan imannya tidak maksimal dan akhirnya tidak menjadi dewasa. Mari lihat di dalam kitab Efesus pasal yang keempat, ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Bapak Ibu boleh dengarkan, saya akan bacakan bagi kita semua. Dan ialah dan Yesuslah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Untuk apakah gembala ada? Untuk apakah penginjil ada? Untuk apakah rasul, nabi, guru ada? Ayat 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pelayanan pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Goalnya apa kita diajar? Supaya kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan bagi semua baginya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan pembangunan dan membangun dirinya dalam kasih. Untuk apa saya mengajar hari ini?
Untuk apa gembala saudara mengajari gereja? Supaya kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Untuk apa seorang guru mengajar di gereja? Supaya kita ini targetnya bertumbuh di dalam kedewasaan penuh kepada Kristus. Jadi sekali lagi saudara yang Tuhan kasihi, fokus kita adalah menjadi dewasa di dalam Tuhan. Ingat, Yesus hanya akan bersanding dengan mempelai yang dewasa, bukan kanak-kanak. Sekali lagi, jemaat di dalam kitab Ibrani itu tidak menjadi dewasa karena tidak suka belajar dan diajar. Saya berharap lewat mimbar Betel ini siapapun kita, mari gairah belajar ditingkatkan. Mari gairah mengupgrade diri terus ditingkatkan, supaya kita terus dewasa di dalam Tuhan, dewasa di dalam Tuhan. Jadi sekali lagi, kenapa orang-orang dinasihati oleh kitab Ibrani, di dalam jemaat Ibrani dan kita semua, supaya kita menjadi dewasa. Supaya jangan kita tinggalkan Tuhan, karena kita nggak menjadi dewasa. Karena itu, mari kita mau diajar dan belajar. Yang kedua, apa yang dinasihatkan pada kitab Ibrani kepada kita hari ini, selain kita harus suka belajar dan diajar, yang kedua, kata lamban itu artinya tidak fokus terhadap apa yang diajarkannya itu. Saudara, hidup itu kalau nggak fokus, hasilnya nggak maksimal. Kalau seorang anak sekolah nggak fokus, hasilnya nggak akan maksimal. Dan pada waktu dia mempersiapkan ulangan tidak fokus, waktu ulangan juga nggak akan siap dan tidak kemana bisa. Hidup itu butuh sebuah fokus. Kekristenan itu bukanlah sebuah kepercayaan main-main. Kekristenan itu sebuah kepercayaan harus serius. Tidak boleh menjadi orang Kristen itu dianggap sebuah agama kepercayaan yang hanya sekedar daripada tidak. Kekristenan itu serius. Allah menyelamatkan kita itu serius. Buktinya Allah tinggalkan surga menjadi manusia, dan manusia itu mati menjadi hamba mati di atas kayu salib. Dan sekarang Tuhan ada di surga menyiapkan tempat buat kita, dan akan datang kembali kepada kita, menyebut kita. Dan Alkitab berkata di mana kita berada, dia berada, kita juga berada sama-sama dia. Itu menunjukkan sebuah keseriusan kehidupan. Itu sebabnya kekristenan adalah sebuah kepercayaan yang butuh fokus. Kalau tidak pernah fokus, kita nggak jadi dewasa. Kekristenan di dalam kitab Ibrani kepada jemaat Ibrani, kenapa tidak menjadi dewasa sepenuhnya? Karena mereka tidak fokus. Tidak fokus. Ada banyak orang Kristen hari Minggu 2 jam fokus ke gereja, satu minggu dari Senin sampai hari Sabtu fokusnya ke dalam dunia, berbuat hal yang tidak baik. Senin sampai hari Sabtu tidak fokus kepada Tuhan dalam setiap aktivitas, tidak melibatkan Tuhan. Nanti hari Minggu 2 jam fokus. Kekristenan tidak demikian. Apapun aktivitas kita hari Senin sampai hari Sabtu, bahkan hari Minggu mungkin, hendaklah dalam segala kegiatan fokus kita juga kepada Kristus yang memberkati kita. Persoalannya orang ke gereja 2 jam pun kadang-kadang tidak fokus, Bapak Ibu. Iya toh? Nah, jadi seringkali ke gereja dengerin firman, pikiran kita separuh kemana, separuh di mana. Tubuh kita di gereja dalam hari ibadah hari Minggu, pikiran kita kemana larinya. Itu berarti tidak fokus. Nah, itu sebabnya kita tidak akan pernah bertumbuh dengan baik kalau kita tidak menjadi fokus. Tadi sudah saya singgung. Seorang anak atau pembelajar kalau tidak belajar dengan fokus, hasilnya nggak maksimal. Demikianlah kepada jemaat di dalam kitab Ibrani. Kenapa dia menjadi dewasa? Karena tidak fokus. Tidak fokus itu artinya adalah apa saja diterima. Pengaruh dunia diterima, firman diterima, semua diterima, dimasukin di tempat yang sama. Pada akhirnya, karena tidak fokus, tidak prioritas, yang membuat kita tidak dewasa. Bapak Ibu, dalam Alkitab diceritakan ada yang ditabur di tengah-tengah semak berduri. Pada waktu ada himpitan, tidaklah menjadi bertumbuh dengan baik. Jadi kalau semua dimasukkan dalam hidup kita tanpa sebuah saringan yang pasti, tidak fokus kepada kehidupan,
ya tentunya kita nggak bertumbuh dengan baik. Itu sebabnya Tuhan menasihatkan kepada kita hari ini, belajarlah fokus dengan hidup. Fokus Anda adalah Yesus Kristus. Fokus Anda adalah mendengar suaranya. Fokus Anda beribadah dengan benar. Fokus Anda adalah surga. Ini fokus hidup kita. Kalau kita dalam hidup ini fokus dengan firman, fokus dengan kekristenan, percayalah kita akan menjadi dewasa di dalam Tuhan. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Itu sebabnya ada nasihat kepada jemaat di Ibrani. Tadi kita kembali kepada kitab Ibrani. Ada nasihat yang disampaikan kepada kita hari ini pada pasal yang ke-6 ayat yang pertama dan ayat yang berikutnya. Ada nasihatnya begini. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangan yang jauh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang berbagai baptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Tuhan ajar kita gini, mari kita punya komitmen, nasihatnya. Komitmen apa? Komitmen beranjak dari hal-hal yang dasar kepada hal tingkat yang lebih baik lagi. Tuhan ajar gini, contohnya begini Bapak Ibu. Jangan sampai kita ini menjadi Kristen sudah 10 tahun masih diajarin bertobat, itu maksudnya. Jangan sampai kita ini menjadi orang Kristen sudah 20 tahun masih diajarin bagaimana caranya berdoa. Lah udah 20 tahun kok masih diajar berdoa. Jangan sampai kita udah 10 tahun ikut Tuhan masih diajar lagi memberi. Aduh, udah 10 tahun loh. Itu sebabnya nasihat kita hari ini, marilah kita beralih, punya tekad, punya niat, punya komitmen. Mari kita beralih dari asas-asas pokok kepada berkat yang berikutnya. Harusnya kita sudah bisa memberkati orang, tapi kenyataannya kita masih mau diberkati terus. Harusnya kita bisa mengajar, tapi kita masih diajar terus. Itu sebabnya kitab Ibrani berkata, mari kita beralih mengembangkan diri, kapasitas kita lebih baik di hadapan Allah. Jadi yang pertama, nasihatnya supaya kita dewasa di dalam Tuhan sungguh-sungguh, cobalah punya komitmen. Jangan hanya begini-begini saja. Jangan menerima dengan kekristenan yang apa yang ada. Beralih dari yang dasar kepada tingkat berikutnya. Dari kalau anak sekolah dari SD beralih kepada SMP. Dari SMP beralih kepada SMA. Dari SMA beralih kepada perguruan tinggi. Harusnya hidup itu seperti itu. Nah, diharapkan oleh penulis kitab Ibrani dikatakan mari kita beralih, berkembang lebih baik lagi, lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Dan nasihat yang berikutnya tadi kita baca pada ayat yang ke-12, pada pasal yang ketiga dikatakan di sana, waspadalah hai saudara supaya di antara kamu jangan terdapat orang yang hatinya jahat, yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hati karena tipu daya dosa. Yang Tuhan ajarkan kepada kita, mari kita saling menasihati, mengingatkan, saling memberkati. Penulis kitab Ibrani mengirim surat kepada jemaat di Ibrani karena faktor mengasihi, faktor disuruh Tuhan menasihati. Jangan sampai orang Kristen tetap menjadi kanak-kanak pada akhirnya tinggalkan Tuhan dan tidak mengalami kedewasaan, tidak bisa membedakan mana yang jahat dan yang baik. Hari ini saya menasihati saudara, kalau Anda belum beranjak dari kekanak-kanakan menjadi dewasa, atau saudara lamban untuk menjadi dewasa, saya menasihati Anda lewat mimbar Betel ini, supaya Anda menjadi orang dewasa, tambah hari tambah dewasa, tambah hari tambah dewasa, terus bertumbuh. Bapak-bapak, Anda sebagai kepala rumah tangga, kalau Anda lihat istri, anak-anak tidak beranjak dalam kedewasaan rohani, bapak-bapak tugasnya mengingatkan, mengajar anak-anak dan istri di rumah.
Kalau ibu-ibu mendengar berita ini dan mungkin melihat pemandangan ibu-ibu suami Anda belum dewasa, padahal sudah sekian lama jadi orang Kristen, cobalah ingatkan suami. Tegur dengan santun dan hormat, nasihati dia, dan ajar menjadi dewasa. Kalau suami istri melihat anak-anak dan anak-anak belum menjadi dewasa, cobalah nasihati. Alkitab berkata, setiap hari, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Selama masih ada dapat dikatakan hari ini. Alkitab berkata, menasihati setiap hari. Saya mengingatkan istri saya mengingatkan saya mengingatkan anak-anak saya, istri saya mengingatkan anak-anak saya, mungkin juga anak-anak mengingatkan saya. Kapan? Setiap hari. Untuk apa? Menasihati, memberikan pengetahuan, memberikan pemahaman, nasihat, supaya saya tidak menjadi kekanak-kanakan, supaya saya menjadi dewasa. Saudara, itu sebabnya kalau Anda dinasihati orang, jangan tersinggung. Coba lihat ayat yang terakhir dari ayat yang kita baca tadi, ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan mana yang baik daripada yang jahat. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kalau kita mau menjadi dewasa terus di dalam Tuhan, cobalah berlatih terus-menerus. Berlatih dalam arti mengasah kerohanian kita, berlatih dalam arti kita terus membuka wawasan kita dengan firman, belajar banyak. Saya percaya kalau Anda mengerjakan pekerjaan ini, firman ini, akan menjadi dewasa. Saya bisa bayangkan ya, mungkin jarang terjadi atau mungkin nggak pernah terjadi. Ada nggak orang yang umur 30 tahun menikah dan yang mempelai wanitanya umur 10 tahun, kekanak-kanakan? Tidak ada, jangan-jangan jarang, karena memang usia anak belum boleh menikah. Kalau usia menikah adalah orang dewasa, berpasangan pasti dengan orang dewasa, itu udah pasti. Nggak ada satu yang prianya umur 30 tahun, wanitanya umur 5 tahun. Nggak ada, nggak boleh juga. Kalau toh ada juga nggak boleh, dilarang oleh pemerintah. Pernah kita bayangkan, apakah pernah seorang anak umur 5 tahun dipercayakan pekerjaan yang besar? Tidak mungkin. Demikian juga kekristenan. Kalau Anda tetap kanak-kanak, nggak mungkin Anda diangkat jadi majelis gereja, nggak mungkin. Kalau Anda tidak bertumbuh dewasa dalam Tuhan, Anda nggak mungkin dikasih tanggung jawab lebih besar lagi. Dan kemungkinan besar juga Anda nggak akan bersanding dengan Tuhan di dalam pernikahan anak domba itu. Sebab Tuhan tidak pernah akan bersanding dengan orang kekanak-kanakan. Dia akan bersanding dengan orang yang dewasa, yang layak menjadi mempelai Kristus. Lewat Mimbar Betel ini, saya mendorong, mengingatkan, menasihati. Mari fokus kepada kedewasaan penuh, supaya Anda diberkati oleh Bapa di surga. Saya akan mengakhiri khotbah saya dengan doa, supaya Bapak Ibu semua diberkati Tuhan lewat Mimbar Betel ini. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari ini firman sudah disampaikan. Berterima kasih buat Tuhan telah menegur kami, menasihati kami, bahkan memperingatkan kami. Untuk kami tidak boleh menjadi lamban. Untuk kami tinggal dalam ketidakdewasaan, menjadi kanak-kanak. Tapi biarlah lewat firman hari ini, fokus kami menjadi orang Kristen adalah menjadi dewasa penuh di dalam Engkau. Sebab kalau kami menjadi kanak-kanak terus, maka kami akan diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran menyesatkan dunia. Dan kami tidak kembali dipercaya oleh Tuhan lebih banyak lagi. Itu sebabnya hari ini kalau para pemirsa Mimbar Betel mendengar berita ini, menyimak berita ini, kami belum menjadi dewasa, ampuni kami. Supaya hari-hari kami, kekristenan kami tambah hari, tambah dewasa di dalam Tuhan. Berkati kami semua yang mendengar berita ini, supaya kami menjadi dewasa di dalam Yesus Kristus Tuhan. Di dalam Kristus Tuhan yang hidup, kami berterima kasih buat berita firman hari ini. Haleluya. Amin. Demikianlah berita Mimbar Betel hari ini. Dan Tuhan memberkati. Salam Mimbar Betel.